Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menyusun judul, baris kepemilikan, dan abstrak di artikel ilmiah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya untuk memulai menulis sebuah artikel ilmiah, terlebih dahulu kita harus memahami tentang template, panduan, guide masing-masing jurnal karena setiap jurnal memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita hendak memasukkan artikel ke dalam suatu jurnal, sebaiknya kita membaca panduan atau template di jurnal tersebut terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara membuat judul yang baik? Judul merupakan bagian artikel yang pertama kali dibaca dan dijadikan kunci pencarian oleh pembaca. Oleh sebab itu, ketika kita hendak menulis judul, sebaiknya judul harus menarik dan provokatif, agar dapat menarik pembaca untuk melanjutkan membaca artikel yang kita buat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan judul, yang pertama, judul harus singkat dan mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel dan bersifat informatif. Judul lebih baik dipikirkan dan ditulis setelah seluruh naskah selesai disusun. Jadi bisa dikatakan judul adalah bagian paling akhir dari penyusunan artikel. Ketika kita sudah membuat artikel, kita sudah susun semua, baru kita tentukan judul yang sesuai dari artikel yang kita buat. Judul harus menghindari kata-kata telaah, analisis, studi, pengaruh, dan sebagainya. Sebisa mungkin tidak menggunakan sebuah judul yang menggambarkan metodologi gitu ya, kayak pengaruh, kemudian hubungan, sebisa mungkin untuk menghindari kalimat-kalimat tersebut dari judul-judul yang ada di artikel. Seperti efektivitas, itu bisa kita hilangkan. Misalnya suatu hasil penelitian yang berjudul efektivitas rasional emotif behavioral therapy untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa. Bisa saja dalam artikel kita hilangkan kata efektivitas. Jadi rasional emotif behavioral therapy untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa, misalnya seperti itu. Kemudian anak judul boleh digunakan sepanjang memang diperlukan, namun sebaiknya dihindari agar judul tidak menjadi terlalu panjang. Sebaiknya jika anak judul hanya menampilkan letak, misalnya studi eksperimen di sekolah A, B, C, itu dihilangkan saja. Hindari penggunaan singkatan pada judul. Jadi sebisa mungkin ketika memang di judul yang kita gunakan ada singkatan, kita menyebutkan terlebih dahulu kepanjangan dari singkatan itu. Kemudian jangan gunakan kata kerja pada judul. Dan selanjutnya di judul sebaiknya tidak menggunakan metafora dengan sebuah peribahasa atau puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang baris kepemilikan. Jadi baris kepemilikan memuat nama dan alamat penulis yang menunjukkan kepemilikan atas naskah artikel yang kita buat. Hal-hal yang perlu diperhatikan, penulis harus taat asas untuk menuliskan nama, khususnya mereka yang tidak memiliki nama belakang. Karena dalam merujuk suatu artikel yang ditulis di bagian depannya adalah nama belakang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan di sistem. Misalnya ada nama yang hanya satu suku nama, maka ketika kita memasukkan artikel tersebut ke dalam OJS, dia harus memasukkan nama tersebut dengan pengulangan 2 kali. Jika itu tidak dilakukan, maka biasanya akan bermasalah ketika terkait dengan indeksasi dan citasi artikelnya di Google Scholar. Dan perlu diingat, nama belakang jangan pernah disingkat. Selanjutnya, nama penulis tidak dilengkapi gelar, pangkat, kedudukan, dan jabatan. Dan lembaga ditulis lengkap dengan alamatnya. Tapi ini sesuai dengan template-nya ya untuk lembaga sendiri. Kemudian baris kepemilikan diletakkan di bawah judul artikel. Kemudian penulis yang lebih dari seorang harus ditulis semuanya secara lengkap, diurutkan berdasarkan skala tanggung jawab terhadap isi artikel. Jadi diurutkan kontribusi mana yang memiliki kontribusi lebih besar, maka itu diurutkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir.
Satu penulis harus ditetapkan sebagai penulis koresponden. Ini terkait dengan penulis yang berkomunikasi dengan pengelola jurnal. Jadi yang mensubmit jurnal, kemudian melihat hasil review, memperbaiki, yang berkomunikasi dengan email, itu yang menjadi penulis koresponden. Selanjutnya, lembaga penulis harus lembaga ketika si penulis melakukan penelitian. Misalnya untuk mahasiswa ketika menulis, maka lembaga yang digunakan adalah lembaga tempat studinya, baru kemudian bisa menyebutkan lembaga tempat dia bekerja. Perlu dicantumkan nama Indonesia jika ini kita menulis di jurnal bereputasi internasional ya. Kemudian alamat lengkap khusus untuk penulis koresponden. Ini sesuai dengan template-nya juga dan mencantumkan email koresponden. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian abstrak. Di dalam abstrak ada 4 hal yang perlu kita masukkan. Yang pertama, ulasan singkat mengenai alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Kemudian yang kedua, pendekatan atau metode apa yang kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga, hasil penting apa yang kita dapatkan dalam penelitian ini. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari artikel kita. Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel di bawah judul dan baris kepemilikan. Idealnya, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Abstrak biasanya disajikan dalam satu paragraf yang berisikan maksimal 200 kata. Harus dipastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa, dan ungkapan ketika kita menulis abstrak di dalam bahasa Inggris. Jika digunakan mesin penerjemah abstrak, periksa ulang mutu luaran dari segi keterbacaan di abstrak. Tidak ada pengacuan tabel, ilustrasi, atau pengutipan rujukan di dalam abstrak, dan tidak diperbolehkan menggunakan singkatan di dalam abstrak. Lalu di bagian akhir abstrak ada yang namanya kata kunci. Pada bagian akhir abstrak dicantumkan 3 sampai 5 kata kunci. Ada yang bilang 3 sampai 8, ada yang bilang 3 sampai 10 tergantung dari template masing-masing jurnal ya. Kemudian dituliskan menurut abjad. Kata kunci merupakan kata-kata yang mewakili kandungan isi dari sebuah artikel ilmiah. Kata kunci tidak selalu berupa kata tunggal, bisa saja itu kata ganda ya, berarti bukan hanya kata tunggal. Dan diperbolehkan menggunakan kata yang sama sekali tidak muncul dari keseluruhan artikel, atau bukan berarti apa yang jadi judul itu menjadi kata kunci. Bisa saja kita menulis kata kunci yang tidak ada dalam judul, bahkan tidak ada dalam artikel, tapi menggambarkan dari isi artikel tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu untuk penulisan judul, baris kepemilikan, dan abstrak. Kita akan coba lihat secara langsung judul, baris kepemilikan, dan abstrak di sebuah jurnal. Baik, ini kita masuk ke sebuah jurnal ya, Psikosentrum Review. Kita lihat contoh artikel yang sudah terbit di jurnal ini. Kita bisa melihat bagaimana penyusunan judul, baris kepemilikan, dan abstrak yang digunakan di jurnal ini. Ini contohnya ya. Oke, yang ini dia. Mulai dari sini, ini judulnya. Kemudian ada nama, nih baris kepemilikan ya, baris kepemilikan. Kemudian ini abstraknya. Dan ada keywordnya, kata kuncinya ya. Kata kunci yang di baris bawah abstraknya. Serta corresponding author. Ini yang tadi saya bilang tentang penulis koresponden. Penulis koresponden tidak selalu penulis pertama ya teman-teman. Jadi penulis koresponden ini adalah penulis yang berhubungan secara langsung dengan pengelola jurnal. Ini di sini panduan template di jurnal ini menyantumkan alamat ya untuk penulis korespondennya selain dari emailnya, penulis koresponden.
Kurang lebih seperti ini tampilan untuk sebuah abstrak di artikel ilmiah yang sudah terpublish di jurnal ilmiah. Mungkin itu teman-teman, terima kasih.